Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu di hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan, kami senang sekali bahwa setiap hari hidup kami diisi oleh firman Tuhan. Firman ini menjadi pandu di dalam kehidupan kami ketika kami menghadapi persoalan-persoalan kami dan juga ketika kami mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup kami. Kami mohon Roh Tuhan memimpin kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, kita mengenal lagu yang berjudul Batu Karang yang Teguh. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menayangkan lagu Batu Karang yang Teguh ini pertama-tama dengan notasinya. Ya, Bapak Ibu bisa baca, bisa lihat juga di sini. Kalau dengan notasi itu kalimatnya seperti ini. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh. Karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nah, itu yang ada notasinya. Saya juga menayangkan yang tidak ada notasinya, yang merupakan terjemahan. Ya, terjemahannya itu berbunyi begini. Aku tidak membawa apa-apa di tanganku. Cukuplah pada salibmu aku berpegang erat-erat. Bertelanjang aku datang kepadamu untuk mendapatkan pakaian. Tanpa daya aku berpaling kepadamu untuk anugerah. Dalam nista aku bergegas ke sumber air. Basuhlah aku juru selamat. Kalau tidak aku akan binasa. Nah, itu terjemahan bebas ya Bapak Ibu dari lagu Batu Karang yang Teguh yang belum diberi notnya. Bapak Ibu, kenapa saya mengajak kita membahas lagu Batu Karang yang Teguh ini? Lagu ini digubah oleh seorang yang bernama Augustus Toplady, seorang pendeta di Inggris. Wah, itu jauh pada waktu yang lalu ya Bapak Ibu, sudah lama sekali. Bapak Ibu juga bisa searching di Google untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Yang menarik adalah di dalam lagu ini menyampaikan dua hal penting, yaitu mengenai anugerah Tuhan dan juga mengenai usaha manusia. Nah, di dalam lagu Batu Karang yang Teguh, dia ingin menyampaikan mengenai hubungan antara anugerah Allah atau kasih karunia Allah dan usaha manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam lagu Batu Karang yang Teguh ini, anugerah Allah itu digambarkan sebagai batu karang yang sudah tersedia. Jadi anugerah Allah ini berupa batu karang atau sebagai batu karang yang sudah tersedia, sudah ada di situ. Namanya juga anugerah ya, pemberian, sudah ada di situ. Kita tinggal berlindung ketika ada badai melanda. Jadi sepertinya tidak ada usaha apa-apa ya Bapak Ibu ya. Itu yang saya katakan, ini bagian Tuhan. Bagian Tuhan menyediakan anugerah. Menyediakan kasih karunia kepada kita. Dan kasih karunia itu digambarkan sebagai batu karang. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara, lagu ini juga tidak hanya bicara mengenai anugerah Allah. Seperti yang tadi saya sampaikan terjemahan bebasnya itu Bapak Ibu Saudara, lagu ini juga menggambarkan ada usaha manusia. Karena itu dikatakan bahwa aku tidak membawa apa-apa di tanganku. Ya, jadi dia datang kepada Tuhan dengan tangan yang kosong. Lalu cukuplah pada salibmu aku berpegang erat. Jadi pada salib Tuhan itu, atau Tuhan Yesus itu digambarkan sebagai batu karang, orang datang berpegang erat-erat. Jadi ada usaha manusia datang pada salib itu, datang pada batu karang itu, dan berpegang erat-erat pada batu karang itu, pada salib itu.
Lalu bertelanjang aku datang kepadamu untuk mendapatkan pakaian. Ada usaha dari manusia untuk datang kepada Tuhan. Tanpa daya aku berpaling kepadamu untuk anugerah. Aku berpaling. Kata berpaling itu kan ada usaha, ada pergerakan dari manusia, ya, berpaling kepada Tuhan. Dalam nista aku bergegas ke sumber air. Ya, dari bergegas itu kan menunjukkan ada usaha juga, begitu. Basuhlah aku juru selamat, kalau tidak aku akan binasa. Nah, jadi ada peran Tuhan, ada bagian Tuhan, yaitu menganugerahkan kasih karunia, keselamatannya, berupa batu karang, berupa karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Tapi juga ada peran kita manusia, yaitu kita usahakan, kita datang kepada Tuhan, kita berpaling, kita bergegas. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman ini mau mengatakan, ya, bahwa anugerah Allah itu tidak berarti manusia tidak ada usaha sama sekali atau tidak berbuat apa-apa lagi. Karena sudah ada anugerah pemberian lalu manusia leha-leha saja, tidak ada usaha lagi. Sebetulnya baik lagu batu karang ini maupun Efesus pasal 2 ayat 8 yang kita baca ini mengatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu mau menegaskan bahwa keselamatan yang kita peroleh itu semata-mata adalah pemberian Allah. Bukan hak, bukan upah kita, dan juga bukan prestasi kita. Bukan hak kita, bukan upah kita. Kalau upah kan kita seperti layak mendapatkannya. Bukan prestasi kita, tapi itu anugerah. Sola gratia dan sola fide. Tetapi bukan berarti kita ini tidak bikin apa-apa, Bapak Ibu. Ada bagian yang harus kita manusia kerjakan. Ada bagian yang harus kita umat lakukan. Batu karang adalah anugerah Allah. Dan anugerah Allah ini akan bermanfaat kalau kita manusia ini datang kepadanya. Kita datang berpegang erat-erat pada batu karang ini ketika ada badai. Kita datang pada salib Tuhan Yesus Kristus ketika kita merasa sebagai orang berdosa dan kita membutuhkan pengampunan dan keselamatan dari Tuhan. Ketika kita datang, nah itu usaha kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi, maksud firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8-9 itu menegaskan bahwa ada anugerah dari Tuhan berupa keselamatan, berupa batu karang, berupa karya keselamatan dalam Kristus itu. Itu anugerah. Kita dapat mendapatkannya bukan hak kita, bukan juga prestasi kita, bukan upah kita. Nah, namun batu karang ini, kasih karunia Allah ini perlu ada usaha dari kita manusia untuk datang padanya, untuk menggapainya, untuk berlindung padanya, untuk memegang ia erat-erat, apalagi ketika ada badai melanda kehidupan kita. Maka ada peran Tuhan, ada juga peran kita manusia. Ada anugerah dari Tuhan, dan juga ada usaha kita manusia. Selalu ada kerjasama antara Allah dan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap mengharapkan dan sudah mendapatkan anugerah Tuhan, tapi kita juga mau berjuang untuk mengusahakan, untuk menggapai anugerah itu. Untuk datang pada Tuhan, untuk setia pada Tuhan, untuk berdoa pada Tuhan, untuk memintakan kekuatan daripadanya, hikmat dari Tuhan, dan seterusnya. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyediakan anugerah bagi kami. Anugerah itu mewujud di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami, batu karang yang teguh, keselamatan yang telah Tuhan kerjakan bagi kami. Tapi Tuhan juga ingin supaya kami umat ini berusaha untuk menggapai apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami itu. Mau datang kepada Tuhan, mau membangun relasi dengan Tuhan, berdoa pada Tuhan, meminta kekuatan dan kemampuan dari Tuhan, dan juga betul-betul berpaling kepada Tuhan, serta mau meninggalkan segala tingkah laku kami yang jahat. Sungguh Tuhan menginginkan supaya kami berpaut kepada Tuhan, sehingga kami dapat merasakan anugerah Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Pertolongan-pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan segala sesuatu yang baik dari Tuhan untuk kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk tuntunan Tuhan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.